iPhone tertipis paling gila nggak pakai SIM fisik bakal rilis di bulan September nanti. Jadi di video kita kali ini kita bakal bahas bocoran iPhone 17 yang katanya bakal tampil super tipis dan ringan gitu. Jadi kita bakal bongkar semuanya bocorannya mulai dari desain, spesifikasi, harga sampai kekurangan dan kelebihannya. Jadi iPhone 17 khususnya varian iPhone 17 Air digadang-gadang bakal jadi iPhone paling tipis dan ringan sepanjang sejarah. Ketebalannya cuma sekitaran 5,1 sampai 5,6 mm, bahkan lebih tipis dari Samsung Galaxy S25 Edge. Bobotnya juga sekitaran 145 gram. Untuk materialnya Apple katanya bakal pakai titanium ultra thin. Jadi tetap kuat meski bodinya super tipis karena dibuat dari titanium gitu. Untuk layarnya iPhone 17 Air membawa panel OLED super tipis dengan teknologi ProMotion 120Hz, bikin scrolling dan gaming makin gacor. Salah satu perubahan paling kontroversial adalah iPhone 17 Air tidak lagi menyediakan slot SIM fisik. Apple katanya beralih ke teknologi eSIM, artinya kamu bisa ganti operator tanpa perlu cabut pasang kartu SIM lagi. Yaitu alasannya kenapa desainnya makin tipis, ramping, dan ringan banget gitu ya. Karena ya baterainya juga kecil, terus nggak pakai SIM fisik gitu, ya wajar lah ya. Tapi buat yang sering gonta-ganti SIM kartu fisik atau tinggal di daerah pelosok, desa, atau yang internetnya juga pas-pasan, kayaknya eSIM kurang cocok deh. Untuk spesifikasi yang gua dapetin dari internet itu dia memakai layar 6,4 inci OLED, chipset Apple Bionic A19 ya. Fabrikasinya tipis banget, 3 nanometer. Untuk RAM 8GB untuk iPhone 17 Air, 12GB untuk Pro dan Pro Max gitu ya. Untuk kamera belakang mempunyai 48 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide dengan AI Scene Optimization generasi terbaru. Untuk kamera depan 24 megapiksel. Face ID New Generation, baterai cuma 2500 mAh. Gila nggak tuh? Tapi katanya Apple klaim efisiensi daya baterai lebih baik itu. Untuk operation sistemnya menggunakan iOS 19 dengan fitur AI Personal Assistant. Untuk tipe casnya USB-C serta udah sertifikasi IP68 tahan air dan debu. Untuk iPhone 17 Air untuk perkiraan harganya dibanderol mulai dari $900 atau sekitaran 14 jutaan. Jadi setiap kalau Apple ngerilis HP baru mungkin harganya selalu segitu ya, tapi kalau masuk Indonesia udah berkali lipat gitu, udah berganda-ganda gitu harganya karena masuk biaya cukai, pajak dan lain-lain ya. Untuk yang paling murah itu iPhone 17 Air ya, sekitaran 14 jutaan mulai dari Amerika ya, karena ya dibuatnya kan di Amerika gitu. Sementara iPhone 17 standar mulai dari $800 atau sekitar 13 juta, dan iPhone 17 mulai dari $1.000 atau 16 jutaan. Untuk perilisannya iPhone biasanya ngerilis HP-nya di bulan September tanggal 9. Itu seperti perilisan iPhone sebelumnya seperti iPhone 16. Untuk kekurangannya dengan desain ultra tipis dan beberapa kompromi yang harus diterima, yaitu kapasitas baterai yang lebih kecil hanya 2800 mAh meski efisiensi daya ditingkatkan, durasi pemakaian mungkin tidak sejauh model sebelumnya. Tidak adanya slot SIM fisik, pengguna yang belum terbiasa dengan eSIM atau tinggal di daerah pelosok, dukungan eSIM terbatas gitu. Mungkin bakal kesulitan atau bahkan mungkin nggak bisa. Untuk kameranya cuma satu untuk seri iPhone 17 Air ya, jadi bukan yang biasa gitu ya. Untuk kamera iPhone 17 Air cuma satu lensanya, tidak seperti model Pro yang punya 3 kamera. Jadi dilihat dari seri sebelumnya seperti iPhone 16e itu juga cuma punya satu kamera lensa gitu. Tidak ada model Plus digantikan oleh model Air yang lebih tipis. Terakhir nih, perlu kalian ketahui bahwa iOS bakal skip dari iOS 19 jadi iOS 26. Jadi nggak ada iOS namanya iOS 19 ya. Jadi langsung gas ke 26. Dan pertama-tama penting untuk dikoreksi, Apple bakal ngerilis iOS 26 ya. Kalau nggak salah itu
pada event WWDC bulan September nanti kalau nggak salah ya. Apple mungkin melakukan lompatan versi sendiri untuk menandai perubahan besar untuk memudahkan nama-nama ekosistem mereka seperti Apple Watch, Mac OS, ataupun Vision Pro. Jadi untuk perubahan dari iOS 18 sampai 26 itu karena untuk memudahkan para pengguna untuk membedakannya ya. Karena misalnya nih iOS 26 itu artinya rilis tahun 2026 atau buat tahun 2026 ya. Jadi segitunya ya. Tujuan utama Apple dalam merilis versi baru adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien dengan setiap pembaruannya di setiap tahunnya gitu. Jadi jangan bingung kalau iOS kamu tiba-tiba jadi iOS 26, itu bukan bug, bukan error, bukan apapun itu. Karena itu emang beneran dari iPhone langsung gitu, dari pihak Apple-nya langsung. Untuk video kali ini mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Jumpa lagi pada video selanjutnya dan dukung terus channel ini sampai monetisasi, dan ini progresnya. Dukung channel ini sampai monetisasi di tahun ini ya. Dukungan dari kalian seperti subscribe dan like itu membantu banget buat saya untuk agak tonton video ini seenggaknya 1 menitan ya, untuk menambahkan jam tayang. Jam tayangnya masih segitu, pas-pasan banget gitu. Jadi support aja channel ini sampai monetisasi, dan saya bakal bersyukur itu, mengapresiasi itu untuk berkontribusi dalam syarat monetisasi gua. Subscriber masih 306 ya. Kalian bisa tonton aja video sebelumnya atau video-video short saya ya. Soalnya saya nyari peruntungan subscribe itu dari video shorts ya. Jadi sekian itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.